Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini kita akan belajar konfigurasi router mikrotik menggunakan Winbox pada VirtualBox. Oke, jadi kita tidak menggunakan router board. Jadi kita hanya menggunakan komputer saja. Nanti router mikrotiknya akan kita install pada VirtualBox. Tapi sebelumnya kita download dulu file router OS ya. Download mikrotik ISO. Oke. Jadi filenya adalah file ISO. Oke. Nanti bisa di-download. Versi yang saya gunakan adalah 6.33.ISO. Oke. Jadi OS-nya sudah saya download sebelumnya. Oke, ini dia. Mikrotik 6.33 namanya file ISO. Jadi OS-nya ini kita install pada VirtualBox. Oke, buka VirtualBox. Kemudian kita buat yang baru untuk mempersiapkan penginstalan mikrotik OS. Oke, namanya adalah mikrotik OS. Oke, kemudian saya akan simpan di drive E. Kemudian sudah saya siapkan folder virtual, kemudian ada mikrotik, kemudian select folder. Memori size-nya 64, kemudian harddisknya adalah virtual harddisk now, kemudian create. Oke, file location adalah mikrotik OS. File size-nya sekitar 2 GB, jadi ini bisa ditambah. Oke, jadi saya buat hanya 2 GB. Oke, sekitar 2 GB. Oke, kemudian 2 GB. Harddisk file type adalah PDI. Kemudian storage on physical harddisknya saya buat dynamically allocate. Jadi dia akan menyesuaikan dengan besaran instalannya. Oke. Kemudian create. Oke. Coba kita masuk ke setting. Berarti nanti yang kita aktifkan adalah 2 Ethernet. Coba kita masuk network. Untuk adapter satunya dibuat NAT. Kemudian adapter 2-nya saya enablekan. Kemudian saya pilih bridge adapter. Oke, masuk ke advanced. Kabel connectingnya di checklist. Oke, di checklist. Kemudian oke. Kemudian kita coba start ya. Klik start untuk melakukan instalasi OS-nya pada VirtualBox. Oke, select start up disk. Jadi arahkan ke file ISO yang sudah kita download. Oke, masuk ke ini mikrotik 6.3 karena ini adalah file ISO yang sudah kita download. Kemudian kita open. Kemudian klik start. Oke, dia sedang melakukan instalasi. Oke, jadi kita tunggu. Oke, sudah tampil. Kemudian untuk menginstal semuanya, untuk memilih semuanya ini tekan A. Oke, ini tekan A. Kemudian untuk menginstal tekan I. Kemudian tekan Y. Untuk melanjutkan tekan Y. Oke, dia akan melakukan format.
Oke, dia kemudian melakukan install. Oke, press enter to reboot, tekan enter. Dia akan melakukan restart. Oke, jika muncul seperti ini, pilih device, kemudian optical drive-nya, masuk ke optical drives, kemudian pilih yang ini, checklistnya dihilangkan. Oke, kemudian force unmount. Kemudian klik close, kemudian pilih power of the machine, kemudian oke. Kemudian kita start kembali. Oke, kita hidupkan lagi mikrotiknya. Oke, sudah jalan, jadi kita bisa login. Tapi yang kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi router mikrotik dengan menggunakan Winbox. Oke, kita pilih Winbox. Oke, kita klik Winbox, maka akan muncul di neckboard-nya MAC address dari mikrotik OS yang sudah kita install. Oke, pilih salah satu. Oke, karena kebetulan sama, pilih yang atas saja. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian connect. Oke. Kemudian karena ini versi trial, jadi ini berlakunya hanya 24 jam. Maka setelah 24 jam kita harus membeli lisensinya. Oke, karena untuk belajar jadi bisa kita uninstall kemudian install lagi. Kemudian oke, jadi kita coba dulu menggunakan yang versi trial karena hanya untuk belajar saja. Oke, kemudian saya buat dulu mikrotik ini sebagai gateway. Kita lihat interface-nya sudah aktif 2 Ethernet. Oke, Ether 1 ini terhubung ke internet. Kemudian Ether 2 terhubung ke lokal. Oke, coba Ether 1 kita ganti namanya, terhubung ke internet. Oke, ini Ether 2 terhubung ke jaringan lokal. Oke, apply. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke IP address. Oke, kita lihat IP address pada Ether 1 sudah muncul secara otomatis. Jika tidak muncul, maka caranya adalah masuk ke IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini tambahkan buat Ether 1 internetnya menjadi DHCP client. Apply oke. Karena sudah muncul, jadi kita tidak perlu buat lagi karena IP-nya sudah diperoleh dari DHCP server. Oke, yang perlu kita konfigurasi adalah IP pada Ether 2. Jadi masuk lagi ke IP address, kita tambahkan IP-nya. Kita buat IP-nya 192.22.1/24. Jadi jangan lupa /24. Kemudian interface-nya adalah Ether 2 lokal. Kemudian apply. Oke. Kemudian kita atur NAT-nya, IP firewall NAT, supaya setiap komputer klien yang terhubung ke Ether 2 bisa mengakses internet. Oke, di bagian NAT ditambahkan C-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya pilih Ether 1 internet. Action-nya masquerade. Oke, kemudian apply. Oke.
Kita coba buka terminal, kemudian kita coba ping ke google.com. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Jadi routernya sudah terhubung ke internet. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba menghidupkan ya komputer ya yang sebelumnya sudah saya install pada VirtualBox, namanya Linux Mint. Oke, sekarang kita coba lihat settingan untuk networknya. Jangan lupa dibuat adapter satunya, attach to-nya jadi bridge adapter. Oke, kemudian oke. Coba kita hidupkan. Jadi yang menjadi komputer klien yang terhubung ke Ether 2 adalah Linux Mint. Oke, jadi Linux Mint ini akan kita hubungkan ke Ether 2. Kayak mana Ether 2? Etherpass. Jadi kita hubungkan ke Ether 2 lokalnya. Nanti gateway-nya, gateway dari komputer lokalnya, akan kita buat ke Ether 2. IP-nya yaitu 192.168.22.1. Ini adalah IP gateway dari setiap komputer yang terhubung ke Ether 2. Sudah hidup Linux Mint-nya. Sudah mulai hidup. Ini adalah komputer klien. Kita coba konfigurasi IP-nya. Edit connection. Kemudian pada Ethernet 1 coba kita hapus. Atau kita ganti IP-nya. Tadi IP pada Ether 2 adalah 22.1. Berarti di sini kita buat kita hapus saja. Delete. Kemudian kita tambahkan banyak adalah Ethernet. Kemudian masuk ke IP versi 4 setting, kita tambahkan IP-nya 192.168.22.2. Next mask-nya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.22.1. Kemudian DNS servernya 202.134.0.155, kemudian 8.8.8. Kemudian save. Sudah terhubung. Kita coba untuk mengakses internet. Kita buka browsernya. Sudah tampil. Kita coba untuk mengakses google.com. Sudah muncul. Sudah bisa google.com atau Facebook. Sudah bisa diakses. Jadi kira-kira seperti itu. Jika Anda ingin belajar mikrotik dan tidak memiliki router board, maka bisa menggunakan VirtualBox. Kemudian pada VirtualBox itu diinstal mikrotik OS-nya. Jadi kira-kira seperti itu cara
belajar mikrotik tanpa menggunakan router boot. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.